Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Najib Afifah dengan NIM 2510800266. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret hitung dan deret ukur. Nah, sebelum ke deret, kita pahami dulu apa itu barisan. Barisan itu adalah urutan bilangan yang tersusun dengan pola tertentu. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau kita lihat, angka-angka ini mempunyai pola, yaitu selalu ditambah 2. Nah, itu disebut dengan barisan. Sedangkan deret adalah penjumlahan dari barisan tersebut. Nah, jadi kalau barisannya 2, 4, 6, 8, maka deretnya itu 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Jadi intinya barisan itu urutan angka. Nah, sedangkan deret itu penjumlahan angka. Nah, sekarang kita masuk ke deret hitung. Deret hitung berasal dari barisan aritmatika, yaitu barisan yang memiliki selisih tetap. Selisih ini disebut beda. Biasanya dilambangkan dengan huruf B kecil. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10. Di sini 4 dikurangin 2 sama dengan 2. 6 dikurangin 4 sama dengan 2. 8 dikurangin 6 sama dengan 2. Nah, jadi itu bedanya selalu 2. Nah, ciri-ciri deret hitung itu yang pertama, selisih antar angkanya itu selalu sama. Nah, yang kedua itu bisa bertambah atau berkurang. Nah, yang ketiga itu polanya teratur. Contoh lain, 10, 8, 6, 4. Nah, ini juga deret hitung, tapi menurun karena bedanya min 2. Nah, rumus deret hitung ini adalah Sn sama dengan N per 2 dikali tanda kurung A tambah U kapital N kecil kurung tutup. Nah, keterangannya Sn ini adalah jumlah semua suku. Nah, N-nya yang kecil itu disebut dengan banyak suku. A itu termasuk suku pertama dan UN ini suku terakhir. Nah, contoh 1. Misalnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, kita tentukan dulu. A itu kan tadi suku pertama. Suku pertamanya itu kan 2. Nah, UN itu kan suku terakhir. Nah, suku terakhir dari soal itu adalah 10. Nah, N ini banyak suku. Nah, banyak sukunya itu ada 5. Nah, jika dimasukkan ke rumus, S 5 sama dengan 5 per 2 dikali 2 ditambah 10 dalam kurung ya, yang 2 tambah 10 itu. Nah, sama dengan 5 per 2 dikali 12. Sama dengan hasilnya adalah 30. Nah, kenapa bisa memakai rumus itu? Nah, karena sebenarnya deret hitung itu bisa dipasangkan dari depan dan belakang. Contohnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, kalau dipasangkan 2 ditambah 10 itu kan 12. Nah, 4 ditambah 8 juga 12. Tengahnya itu ada 6. Nah, maka muncul rumus tersebut. Nah, contoh soal yang kedua. Hitung jumlah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, A ini A-nya adalah 1. UN-nya adalah 9. Nah, N itu sama dengan 5. S5 sama dengan 5 per 2 dikali 1 ditambah 9 dalam kurung 1 dan 1 tambah 9-nya. Nah, sama dengan 5 per 2 dikali 10 sama dengan 25. Nah, contoh soal yang ketiga ini sedikit berbeda.
Nah, jumlah 10 bilangan pertama dari 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, yang ditulis ini hanya 2, 4, dan 6. Nah, A-nya itu kan 2, terus B-nya itu 2, N-nya itu 10. Nah, cari suku ke 10 dari soal tersebut. Nah, 10 sama dengan A ditambah N min 1 B sama dengan 2 ditambah 10 dikurangin 1, 2. B-nya itu 2. Nah, sama dengan 2 ditambah 18, hasilnya 20. Nah, sekarang jika dimasukkan ke rumus yang tadi, S10 sama dengan 10 per 2 dikali dalam kurung tuh ada 2 ditambah 20. Nah, hasilnya adalah 5 dikali 22 sama dengan 110. Nah, kita masuk ke deret ukur. Deret ukur ini berasal dari barisan geometri. Kalau tadi deret hitung itu kan dihitung menggunakan penjumlahan. Nah, deret ukur itu dipakai untuk perkalian. Ciri-ciri deret ukur itu yang pertama, setiap angka itu dikali dengan angka yang sama. Nah, yang kedua, angka pengali disebut dengan rasio. Biasanya dilambangkan dengan R kecil. Nah, contohnya ada bilangan 2, 4, 8, 16. Nah, di sini 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi, rasionya adalah 2. Nah, untuk rumus deret ukur itu ada Sn sama dengan A dalam kurung R, akar pangkatnya itu di N dikurangin 1, atau R dikurangin 1. Contoh yang pertama, 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16. Nah, A-nya itu 2, R-nya 2, N-nya 4. Nah, jadi S4 sama dengan 2. Dalam kurung itu ada 2 akar pangkat 4 dikurangin 1, atau 2 dikurangin 1. Nah, sama dengan 2 di dalam kurungnya itu ada 16 dikurangin 1. Jadi hasilnya 2 dikali 15 sama dengan 30. Contoh soal yang kedua itu 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24. Nah, A-nya ini sama dengan 3, R-nya itu sama dengan 2. Nah, N-nya itu sama dengan 4. Jadi S4 sama dengan 3 akar pangkatnya 16 dikurangin 1. Nah, sama dengan 3 dikali 15 sama dengan 45. Contoh soal yang ketiga itu ada jumlah 5 suku pertama dari 2, 6, 18. Nah, A-nya itu kan 2, R-nya 3, dan N-nya 5. Jadi S5 sama dengan 2, 3 akar pangkat 5 dikurangin 1, atau 3 dikurangin 1. Sama dengan 2 dikali 243 dikurangin 1, atau 2. Sama dengan 242. Nah, perbedaan deret hitung dan deret ukur itu biar gampang diingat itu gini. Jadi deret hitung itu tambah atau kurang. Nah, untuk bedanya itu tetap. Tapi kalau deret ukur itu dikali atau dibagi. Nah, yang kedua itu rasionya tetap. Contohnya dalam bilangan 2, 4, 8 2, 4, 6, 8. Nah, itu termasuk deret hitung. Sedangkan 2, 4, 8, 16 itu termasuk deret ukur. Nah, jadi tips biar kita itu lebih mudah
dalam menyelesaikan berbagai soal dalam konsep ini, itu kita harus mengingat bahwa kalau lihat selisihnya sama, itu berarti dia deret hitung. Tapi kalau melihat perbandingannya sama, itu termasuk deret ukur. Nah, jadi kesimpulannya, deret hitung adalah penjumlahan dari barisan yang memiliki selisih tetap. Sedangkan deret ukur adalah penjumlahan dari barisan yang memiliki perbandingan tetap. Nah, cukup sekian dalam materi deret hitung dan deret ukur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.